warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Kembali lagi bertemu bersama ibu di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan tempat hidup tumbuhan. Sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki ke pelajaran kita hari ini, sepertinya anak-anak ibu masih belum fokus ya. Kalian udah pada sarapan hari ini? Sepertinya masih banyak yang belum. Kenapa? Besok-besok kalau kita mau ada pelajaran, jangan lupa sarapan ya. Kalau gitu, ibu punya ice breaking nih buat kita semua untuk membangun fokus di pagi hari. Perhatikan ibu dulu ya, nanti kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Yeay. Kalau gitu ikutin ibu ya. Udah pada ngerti kan? Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Yeay. Nah, karena semuanya sekarang sudah pada fokus, marilah kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan tempat hidup tumbuhan. Nah, sebelumnya anak-anak ibu, apakah kalian sudah mengetahui apa itu tumbuhan? Jadi, tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak memiliki aktivitas bergerak seperti hewan dan manusia. Tetapi tumbuhan itu memiliki proses yang dinamakan, apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nama prosesnya adalah fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu tidak bergerak, tetapi dia memiliki cara geraknya dengan proses yang dinamakan fotosintesis. Kalau gitu, kita lanjut. Baiklah, kalau gitu kita mulai dengan menonton video terlebih dahulu ya, untuk memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan. Happy watching. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup selain manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian utama seperti daun yang berfungsi untuk mengolah makanan, batang yang berfungsi menyalurkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan, akar yang berfungsi untuk menyerap air, bunga sebagai perkembang biakan, buah yang berfungsi untuk melindungi bibit atau benih dari tumbuhan tersebut. Ada beberapa jenis tumbuhan seperti tanaman hias, dan pepohonan. Nah, sekian video tentang tumbuhan. Jangan lupa cek video lainnya hanya di zoom.id. Nah, ibu harap anak-anak ibu sudah mengetahui ya bagian-bagian apa saja di dalam tumbuhan itu. Siapa yang ingat apa saja bagian-bagian dari tumbuhan tadi? Nah, iya kamu, siapa namanya? Yeay, betul. Beri tepuk tangan untuk temannya tadi. Iya, betul. Bagian-bagian tumbuhan tadi terdapat ada daun, ada batang, ada akar, dan ada juga buah. Nah,
Jadi semua anak-anak ibu sudah mengetahui ya apa-apa saja bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, ini tadi pengertian dari tumbuhan. Nah, ini dia. Kelihatan kan anak-anak ibu? Di sini ada yang namanya bunga. Nih, di sini pohon dari tomat. Ini dinamakan bunga. Ini dinamakan buah. Yang ini daun. Ini batangnya dan akarnya. Jadi anak-anak ibu udah tahu kan bagian-bagiannya apa saja? Nah, mari kita lanjutkan. Ibu punya video lagi di sini. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar sains dengan materi tempat hidup tumbuhan dari halaman 62. Tempat hidup tumbuhan. Di manakah tempat hidup bagi tumbuhan tersebut? Tempat hidup tumbuhan itu berbeda-beda ya, Nak. Ada yang hidupnya di darat, ada yang di air, dan ada juga yang menempel pada tumbuhan lain. Kita membahas tumbuhan yang hidup di darat. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan hidup di atas tanah dengan akar yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, hampir sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi hidup di darat ya anak-anak. Coba bisa sebutkan contohnya. Nah, ada tumbuhan yang hidupnya itu di sawah, ada yang di kebun, ada yang di gurun. Nah, di sawah seperti contoh padi dan kedelai. Di kebun itu ada pohon mangga, pohon kelapa, dan yang lainnya. Sedangkan di padang gurun ada pohon kaktus. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang hidup di air? Tahu nggak sih ada tumbuhan yang hidup di air? Apa saja sih tumbuhan yang hidup di air? Nah, misalnya berikan contohnya seperti eceng gondok yang hidup di air. Begitu juga dengan bunga teratai hidup di air. Anak bisa perhatikan bunga teratai itu bunga yang begitu indah ya, cantik. Nah, ada juga tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain seperti anggrek, benalu, dan tali putri. Benalu dan tali putri hidup menumpang pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang merugikan tumbuhan lain. Tumbuhan parasit mengambil air dan makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, contoh tumbuhan parasit itu adalah tali putri dan benalu. Iya, demikianlah materi kita untuk hari ini. Miss mengucapkan selamat belajar dan terima kasih. Oke, nah tadi anak-anak ibu udah melihat kan video tentang di mana saja tempat hidup dari tumbuhan. Nah, di sini sebelum kita melanjut ke slide selanjutnya, ibu mau bertanya, apa saja tumbuhan yang hidup di darat? Ada yang tahu? Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk temannya. Mangga adalah salah satu pohon yang hidup di darat. Nah, di sini ada. Siapa tahu ini tumbuhan apa? Pinter. Ini namanya bunga matahari ya. Nah, bunga matahari itu juga tumbuhan yang hidup di darat. Yang kedua adalah pohon tomat. Nah, pohon tomat juga tumbuhan yang hidup di darat. Nah, selanjutnya di sini ada tanaman pohon apel. Ya, betul sekali. Selanjutnya ini adalah pohon apel. Nah, pohon apel juga adalah salah satu tanaman yang hidupnya di darat. Jadi, kalau kita menanam pohon apel di air, dia tidak akan hidup. Ya, mengerti ya anak-anak ibu? Nah, selanjutnya kita akan membahas tumbuhan yang hidup di air. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, apakah anak-anak ibu tahu mana saja tumbuhan yang hidup di air? Apa saja tumbuhannya? Ih, pinter sekali anak ibu. Ya, eceng gondok merupakan tumbuhan yang hidup di air. Kita lihat ya. Nah, di sini tumbuhan yang hidup di air yang pertama ada eceng gondok. Eceng gondok adalah salah satu tumbuhan yang bisa hidup di air. Jadi, kalau eceng gondoknya
ditanam di tanah, dia tidak akan hidup. Nah, karena eceng gondok ini tumbuhan yang sangat memerlukan banyak air, jadi eceng gondok hanya bisa hidup di air. Yang kedua adalah bunga teratai. Indah sekali bukan? Bunga teratai adalah salah satu bunga yang sangat indah. Nah, bunga teratai ini juga adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Bunga teratai tidak bisa jika ditanam di darat. Dia akan mati dan tidak tumbuh. Nah, jadi eceng gondok dan teratai ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air. Selanjutnya, apakah anak-anak ibu tahu apa saja tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain? Nah, tumbuhan ini hidupnya tuh menempel pada tumbuhan lain. Dia seperti benalu. Dia mengganggu makhluk lain, tumbuhan lain untuk tumbuh. Apa saja? Belum ada yang tahu ya? Baiklah, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada yang pertama ada tumbuhan anggrek. Anggrek adalah salah satu tumbuhan yang hidupnya itu menempel pada tumbuhan lain. Nah, jadi anggrek ini coba nanti kalau kita ada kegiatan untuk mengamati tumbuhan-tumbuhan, pasti anak-anak ibu menjumpai anggrek yang hidup menempel pada suatu pohon. Nah, itulah yang dinamakan tumbuhan anggrek ini hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Selanjutnya ada tumbuhan paku. Siapa yang sudah pernah lihat tumbuhan paku? Nah, waktu kamu lihat tumbuhan paku hidupnya menempel pada pohon lain kan? Iya betul, itulah yang dinamakan tumbuhan paku hidupnya itu menempel pada tumbuhan lain. Dia seperti benalu yang mengganggu perkembangan hidupnya tumbuhan yang lain. Yang selanjutnya ada tumbuhan tali putri. Di sini siapa yang udah pernah melihat tali putri? Belum ada ya? Baiklah, nanti juga kita akan melihat dan mengamati bagaimana tali putri itu menjadi benalu di tumbuhan yang lain. Tali putri ini bagi ibu dia sangat mengganggu ya, karena tali putri ini tumbuh menjuntai dan banyak seperti itu. Jadi dia ini sangat mengganggu pertumbuhan-tumbuhan yang dia hinggapi, sehingga tumbuhan yang dia hidupi itu tumbuhnya itu menjadi semakin lama dan dia lambat tumbuh, lambat berkembang dan menjadi terganggu perkembangannya karena tumbuhan tali putri tersebut. Baiklah. Nah, jadi tumbuhan tadi bagian-bagiannya itu memiliki ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang, dan ada akar. Kelima ini merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian, tumbuhan juga terbagi menjadi 3 sesuai dengan tempat hidupnya. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di darat. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di air. Dan yang ketiga, tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan yang lain. Apakah anak-anak ibu sudah pada mengerti dengan materi kita hari ini? Alhamdulillah. Nah, karena anak-anak ibu sudah pada mengerti, ibu punya kuis untuk kalian. Nah, kuisnya ibu diktekan saja ya, ibu bacakan ya. Nomor 1, tumbuhan apakah yang hidup di daratan? Tumbuhan apakah yang hidup di daratan? Oke. Nomor 2, di mana tumbuhan eceng gondok hidup? Di mana tumbuhan eceng gondok hidup? Yang ketiga, apa nama bagian dari tumbuhan? Apa nama bagian dari tumbuhan yang paling bawah atau menempel pada tanah? Apa nama bagian dari tumbuhan yang paling bawah atau menempel pada tanah? Jadi bagian dari tumbuhan yang menempel pada tanah itu apa namanya? Yang keempat, apakah tumbuhan
tali putri hidup di air? Apakah tumbuhan tali putri hidup di air? Jawabannya singkat saja ya nak, yang ini antara jawab iya atau tidak. Soal yang terakhir, sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Ini harus semuanya ya. Tadi kan anak-anak ibu bilang kalau udah pada mengerti, jadi ibu minta kalian harus jawab semuanya. Ada 5 tadi ya. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, waktunya ibu kasih 10 menit. Alhamdulillah, karena waktunya udah 10 menit. Siapa yang belum siap? Udah siap semua? Masya Allah, anak-anak ibu pintar-pintar sekali ya. Pintar-pintar banget, Masya Allah. Nah, karena anak-anak ibu sudah pada selesai semua, jadi sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, ibu punya games nih buat kita semua. Siapa yang mau games? Yeay, sepertinya anak-anak ibu sangat bersemangat ya. Kalau gitu, ibu punya games tentang tumbuhan. Kita mainkan gamesnya sama-sama ya. Oke. Nih, ini adalah games Kahoot. Jadi ibu buat menambah pengetahuan untuk mengulas ulang materi yang kita pelajari sambil seru-seruan. Semoga kalian senang dan tidak bosan ya. Nih. Pohon kelapa adalah tumbuhan yang hidup di daratan. Betul atau salah? Benar atau salah? Benar. Selanjutnya, batang adalah bagian dari tumbuhan. Batang bagian dari tumbuhan atau bukan? Nah, betul. Batang adalah bagian dari tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan tali putri adalah tumbuhan yang hidup di air. Apakah tumbuhan tali putri hidupnya di air? Tidak, Masya Allah. Jawabannya salah. Selanjutnya, eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup pada tumbuhan lain. Apakah benar eceng gondok ini hidup pada tumbuhan lain? Salah. Selanjutnya, tumbuhan yang dapat hidup di air adalah teratai dan eceng gondok. Apakah teratai dan eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di air? Benar, Masya Allah anak ibu. Anak-anak ibu sepertinya Masya Allah semua ya, pintar-pintar semua. Nah, kalau gitu materi ini karena sudah selesai materi kita pada hari ini, alhamdulillah materi kita akhirnya udah selesai ya pada hari ini. Dan anak-anak ibu sepertinya udah paham dengan semua materi yang kita pelajari pada hari ini. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jangan lupa nanti kalau di rumah pelajaran yang kita pelajari di hari ini jangan cuma lewat saja ya. Harus diulang, diulas kembali, diingat kembali. Oke anak-anak ibu. Sekian materi dan pertemuan kita pada hari ini. Semoga membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Amin. Ingat ya anak-anak ibu, minggu depan ibu ulang kembali materi kita pada hari ini. Dan
Jangan ada yang lupa, ya? Oke. Sekian materi dan pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye anak-anak ibu. Bye. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya anak-anak ibu.